semuanya. Hari ini merupakan pertemuan yang kedua dalam materi iman kepada qada dan qadar. Takdir itu terbagi atas dua. Yang pertama, kita sebut dengan istilah takdir mubram atau takdir pasti. Apa maksudnya? Ayo, apa yang ada di dalam pikiran kita jika melihat gambar ini? Takdir mubram berarti ketetapan Allah yang pasti akan terjadi sesuai apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa diubah dengan usaha maupun ikhtiar manusia karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh dari takdir yang pasti atau takdir mubram? Yang pertama, bentuk bumi dan pergerakan bumi yang sudah ditentukan oleh Allah. Setiap manusia telah ditetapkan dan ditentukan batas usianya oleh Allah. Yang ketiga, adanya matahari dan fungsinya yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan masih banyak lagi contoh untuk takdir mubram. Baiklah, kita masuk kepada jenis takdir yang kedua yang kita sebut dengan istilah takdir mu'alaq. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi. Pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Nggak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang bener kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubram, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Kata mu'alaq berasal dari kata mu'allaqun yang artinya tergantung. Takdir mu'alaq merupakan ketetapan Allah yang tergantung kepada usaha dan doa setiap manusia. Mari kita lihat apa contoh takdir mu'alaq, antara lain yaitu
Baiklah Ananda sekalian, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.